Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Windiasari, NIM 2019-20.046. Saya dari kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem peradilan pidana yang saya cita-citakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di negara Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selanjutnya ada asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama ada asas legalitas atau legality principle, yang kedua asas kelayakan atau kegunaan atau expediency principle, yang ketiga asas prioritas, yang keempat asas subsidiar, yang kelima asas proporsionalitas, dan yang keenam asas kesamaan di depan hukum. Untuk asas legalitas atau legality principle yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Dalam asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana yang dapat menyentuh dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Dan yang kedua yaitu asas kelayakan atau kegunaan, expediency principle, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian. Yang ketiga yaitu asas prioritas, yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya seperti menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau menjadi kebutuhan yang mendesak. Yang keempat yaitu asas proporsionalitas atau proportionality principle, yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Yang kelima yaitu asas subsidiar atau subsidiarity principle, yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan, tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain. Namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan, maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Yang keenam yaitu asas kesamaan di depan hukum atau equality before the law, yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak ada pilihan kasih, semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subjek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama, diperlakukan yang sama pula. Harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu ada komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada pengadilan, yang keempat ada lembaga permasyarakatan, yang kelima yaitu ada advokat. Yang pertama yaitu ada kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada kejaksaan. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dalam pasal 13 KUHP.
Yang ketiga yaitu ada pengadilan. Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada di tangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Masyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Yang terakhir yaitu ada advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu tujuan sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu ada tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Yang pertama, tujuan jangka pendek itu lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suatu suasana yang tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai, sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi. Yang ketiga yaitu tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menerapkan nilai-nilai Pancasila yang termuat di isi Pancasila dalam sistem hukum nasional bisa dikemukakan dalam rambu-rambu sistem hukum nasional seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan jika peradilan dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berkesesuaian dengan Pancasila. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mana peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang menjelaskan dalam melaksanakan penuntutan berdasarkan keyakinan dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah harus berdasarkan keadilan dan kebenaran dari ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Indonesia dinilai sangat berhati-hati dalam menyelesaikan kasus besar seperti korupsi, suap, pencucian uang yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dan ujungnya dihukum belum bisa mencapai suatu keadilan di dalam masyarakat ketimbang menyelesaikan kasus bawah seperti pencurian, perbuatan tidak menyenangkan dan masih banyak lagi kasus yang dilakukan oleh orang-orang kecil seperti kasus yang menimpa Nenek Asyani alias Bu Muaris. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa ialah terbentuknya negara sebagai pengejawatahan dari tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, semua peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara hingga moral negara, moral penyelenggara, pemerintahan, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan. Keyakinan, pengakuan, dan perwujudan dengan suatu aksi di setiap proses kehidupan harus memperhatikan dari ajaran ketuhanan yang ada. Terkhusus berkenaan dengan pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana secara substansi mengatur masalah hukum pidana material maka berdasarkan nilai-nilai ketuhanan diperlukan. Penggalian nilai hukum agama dari beragam agama dan kepercayaan kemudian diintegrasikan dalam bentuk hukum positif yang ada sebagai acuan untuk pembaruan dalam bidang substansi hukum pidana.
Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila merupakan implementasi atas hadirnya manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal pembaruan hukum dari sistem peradilan pidana, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak dari setiap manusia, baik itu kepada manusia yang berkonflik dan hukum maupun masyarakat umum yang berkenaan dampaknya. Sebagai wujud dari sila kedua dalam peradilan pidana seperti persamaan hak bagi setiap orang yang berperkara, sifat saling menghormati, sifat tidak mengucilkan manusia yang berhadapan dengan hukum, implementasi dari asas praduga tak bersalah, serta tidak main hakim sendiri. Yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan yang termaktub dalam sila ketiga ini menandakan bahwa peradilan Indonesia nantinya harus mencapai suatu persatuan dan integritas dari suatu bangsa dan tidak terjadi perpecahan bangsa dan negara. Wujud asli dari sila ketiga ini dengan saling mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini menjelaskan akan kedudukan rakyat yang mempunyai posisi kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai kerakyatan dari sila keempat ini dimaknai bahwa dalam proses pembentukan hukum harus didasari pada nilai-nilai demokrasi yang menghubungkan dan menyelaraskan berbagai semua elemen baik itu negara, pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat sendiri. Yang selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dalam sila kelima yang dimaknai bahwa keadilan yang ingin dicapai merupakan keadilan yang substansial, di mana adil dimaknai bahwa sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai subsistem di dalamnya dalam menegakkan hukum apabila aturan secara tertulis dirasa tidak mendatangkan keadilan dan bertentangan dengan hati nurani aparat, maka aparat dapat menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat dan tidak segan-segan untuk melepaskan pelaku kejahatan bila dirasa itu dimungkinkan. Terhadap kondisi sistem peradilan pidana Indonesia, diakui bahwa belum bisa menciptakan suatu keadaan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila yang termaktub di dalamnya. Kehadiran nilai-nilai Pancasila mempunyai posisi penting pada penegakan hukum pidana agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan hukum yang diposisikan sebagai objek dengan menjalankan peran hukum dalam mewujudkan hukum yang baik dan proporsional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup atau kebiasaan di dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai subjek dalam pembangunan, maka masyarakat sebagai penggerak dan pengawas dari pembangunan hukum itu sendiri. Terhadap kedudukan seperti inilah diperlukan peran penting dari Pancasila untuk dapat memproduksi hukum yang menjawab persoalan-persoalan dan perilaku di dalam masyarakat. Adapun dasar pijakan dari penegakan hukum agar tertanam terus jiwa Pancasila dalam hidupnya. Diharuskan mempunyai hukum yang responsif, hukum yang melihat suatu gejala dengan tidak hanya melihat dari sekedar aturan belaka, tetapi melihat dari pelaku kehidupan manusia. Reformasi hukum yang dituangkan dalam sebuah kebijakan harus tetap berkaca kepada moral yang hidup, tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat, supaya nilai-nilai baik perilaku, baik akan tertanam dalam pembangunan hukum dan dapat menegakkan hukum yang benar dan mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan hari ini, bahwasannya pemaknaan dari konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan
peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan, serta bisa menegakkan hukum sebagaimana yang tersirat dalam kandungan Pancasila seutuhnya. Kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mencapai rasa keadilan masyarakat membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencari keadilan seutuhnya. Sebagai contoh penjatuhan vonis bersalah kepada Nenek Asyani tadi yang merupakan suatu wujud bahwa sistem peradilan pidana belum mencapai rasa keadilan bagi masyarakat dan belum bisa menerapkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan. Dalam hal reformasi sistem peradilan pidana Indonesia mendatang memang dibutuhkan sebuah perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila mulai dari subsistem struktural, subsistem substansial, dan subsistem kultural. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.